telah tampil dan saya sudah lihat juga tayangannya ya. Barangkali minggu ini kita lanjut dulu yang akan tampil, tapi sebelumnya barangkali nanti Anda juga tolong disiapkan juga untuk mulai minggu depan untuk yang kultum barangkali ya, tolong dijadwalkan bergilir aja. Sistemnya boleh kalian udah menentukan atau nanti di random sama saya. Jadi kalian nanti sudah semua juga harus siap kalau dipanggil untuk kultum. Jadi jangan ngedadak hilang jaringannya ya. Mungkin Anda juga akhir-akhir ini tugas cukup banyak ya. Cukup banyak mengerjakan tugas. Suara saya jelas ya? Jelas, Bapak. Jelas, Bapak. Baik yang sedang kuliah saja di kampus atau yang sedang beraktivitas di luar kampus mungkin ya, berkegiatan di luar kampus bagian dari MBKM. Kalian mungkin punya masalah sendiri-sendiri ya. Meskipun demikian barangkali saya berharap kalian tetap semangat berkuliahnya. Mungkin ada satu catatan gitu ya. Mungkin kalian pernah tiap hari gitu ya, yang terutama pakai kendaraan, jalan pakai motor atau angkutan umum, terutama kalau pakai motor ya, atau bawa mobil, lakukan perjalanan yang sama, misalkan dari rumah ke sekolah dulu ya, atau kalau sekarang mungkin dari rumah ke kampus setiap hari gitu ya. Yang dapat kalian rasakan kan, Sukabumi itu jarang macet juga ya, lancar-lancar aja gitu ya. Seringnya lancar, macet sesekali. Kalian tuh pulak-balik gitu ya, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai hafal betul jalan itu di mana bolongnya gitu ya, di mana yang rusaknya. Nah, karena saking hafalnya, kalian itu bakal jalan dengan kecepatan yang tinggi biasanya, karena udah saking hafalnya, bolak-balik nggak ada yang macet. Suatu saat kalian tuh di jalan ternyata macet. Nah, kalian baru ngeh misalnya ya, ternyata di sini tuh ada jalan belok ke sini ya, ada gang masuk ke sini, oh ada jalan bisa motong ke sini. Gitu ya. Kalau ada macet tuh, tapi kalau nggak ada macet kita nggak pernah sadar itu, terus aja lewat pulang nggak pernah merhatiin kanan kiri, tapi pas macet itu kita merhatiin kanan kiri. Nah, katanya begitulah cara berpikir. Jadi kalau kalian tidak pernah nemuin masalah, lancar-lancar aja semua, kalian berjalan di trek itu, dan kalian nggak pernah tahu ada jalan lain selain jalan itu saat berpikir. Jadi kalau kalian sekarang dapat tugas, dapat beban, ya harus diselesaikan, harus baca buku, harus mikir, nah itu sebetulnya sengaja dibuat macet biar kalian menemukan jalan lain. Gitu ya. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan baru, oh ternyata lewat sini nih. Kalau kalian macet di jalan kan, ya kalian nemuin jalan tikus gitu kan, jalan lebih motong dan itu kadang-kadang lebih cepat ke rumah kita. Kadang kita terjebak di rutinitas itu. Nah, kalian juga harus mulai berpikir kayak gitu. Semua tugas yang diberikan sengaja membuat kepala kalian macet agar kalian menemukan jalan lain, ya, menemukan pengalaman baru, pengetahuan baru, bahwa sesuatu itu tidak hanya lurus saja, ada jalan-jalan lain yang bisa kita tempuh dan itu barangkali jalan yang tercepat untuk kalian sukses. Itu mungkin mengingatkan saja. Sekarang silahkan di antara kalian yang mau tampil mulai presentasi. Kelompok mana sekarang? Kelompok 3, Bapak. Ya, silahkan ya. Evolusi tumbuhan. Oke, silahkan. Oke, sudah tampil, silahkan di slideshow. Oke. Ya. Jangan cepat-cepat, santai aja. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu kembali melalui Zoom pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai materi mengenai evolusi tumbuhan dan peranannya terhadap kehidupan di bumi. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 tersebut. Yakni ada Aldis Muhammad Hanif, ada Alwan Fauzian Maulana, ada Ana Nurul Aulia, dan juga Rani Sri Agustini. Untuk berkaitan dengan evolusi tumbuhan, kita ada berkaitan, dalil yang berkaitan mengenai materi pada hari ini, yakni pada Al-Quran, surat Al-An'am ayat 99, yang artinya itu, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, dari kesimpulan dalil tersebut bahwa agar manusia itu bisa mengambil pelajaran atas kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui proses alam yang sangat teratur tersebut. Baik, untuk pemateri yang pertama akan dipaparkan atau akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai pengertian evolusi. Dari pengertian evolusi tersebut mungkin sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin-kemarin ya mengenai pengertian evolusi, tetapi di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali mengenai pengertian evolusi. Pengertian evolusi ini adalah cabang ilmu biologi, ilmu yang mempelajari tentang perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur menuju kesesuaian dengan waktu dan tempat. Dan di sini ada pengertian tumbuhan. Pengertian tumbuhan itu apa? Tumbuhan itu adalah organisme eukariota multiseluler yang tergolong ke dalam kerajaan plantae. Di dalamnya terdapat atas beberapa clade, yakni ada tanaman berbunga, gymnospermae atau tanaman berbiji terbuka, Lycopodiopsida, tanaman paku, lumut, serta sejumlah alga hijau. Dan selanjutnya ada asal-usul tumbuhan. Dalam asal-usul tumbuhan ini, para peneliti telah menemukan homolog antara kalofita dan juga tumbuhan. Di sini, homolog itu dalam artian memiliki kesamaan antara kalofita dan juga tumbuhan. Yang diantaranya yaitu prolopas yang homolog, yang di dalamnya ada membran tilakoid yang menumpuk sebagai girana. Dan yang kedua ada kemiripan biokimia, yang terdapat dalam selulosa yang merupakan komponen struktur dinding sel pada sebagian besar alga hijau dan juga tumbuhan. Dalam kemiripan biokimia ini terdapat juga alga hijau itu memiliki peroksisom yang komposisi enzimnya itu sama seperti tumbuhan. Dan yang ketiga ada kemiripan dalam mekanisme mitosis dan juga sitokinosis. Dan yang keempat ada hubungan genetik. Baik, untuk pemateri yang selanjutnya akan disampaikan oleh Aldis Muhammad Hanif, disilahkan. Assalamualaikum, apakah suaranya terdengar jelas? Jelas. Terdengar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah evolusi tumbuhan. Catatan fosil menunjukkan 4 periode utama evolusi tumbuhan menjadi tumbuhan modern. Masing-masing periode merupakan suatu radiasi adaptif yang mengikuti struktur.
yang membuka kesempatan kehidupan di darat. Adapun keempat mula tumbuhan selama masa Ordovisium pada zaman Paleozoikum, sekitar 475 juta tahun silam. Asal mula tumbuhan diduga berasal dari nenek moyang akuatik, yaitu alga hijau. Next. Untuk periode yang kedua, yaitu evolusi tumbuhan adalah tumbuhan vaskuler selama masa Devon awal, sekitar 400 juta tahun silam. Tumbuhan vaskuler awal tidak memiliki dan beberapa kelompok tumbuhan vaskuler tak terbiji lainnya. Seperti di situ ada contohnya hasil vaskuler. Next. Nah, untuk periode ketiga dalam evolusi tumbuhan dimulai dengan kemunculan biji, yaitu telah memiliki suatu struktur yang dapat mempercepat kolonisasi daratan dengan cara melindungi embrio tumbuhan dari sekitar 360 tahun lalu. Bijinya tidak terbungkus dalam suatu ruangan khusus. Tumbuhan berbiji awal ini menghasilkan banyak jenis, misalnya terdiri atas konifera. Mohon maaf, Aldis, apakah mohon maaf, mungkin Aldisnya terkendala. Baik, Aldis, silakan dilanjut. Yang ketiga, di sini ada untuk periode keempat. Untuk Aldis dimatiin dulu itunya, apanya, videonya, biar stabil suaranya. Putus-putus. Nah, untuk periode ketiga, dalam evolusi tumbuhan dimulai dengan kemunculan biji, yaitu telah memiliki suatu struktur yang dapat mempercepat kolonisasi daratan dengan cara melindungi embrio tumbuhan dari kekeringan. Tumbuhan vaskuler muncul sekitar 360 juta tahun yang lalu. Bijinya tidak terbungkus dalam suatu ruangan khusus. Tumbuhan berbiji awal ini menghasilkan banyak jenis Gymnospermae. Gymnospermae terdiri atas konifer dengan berbagai variasi dan jenisnya. Untuk selanjutnya, next. Untuk yang periode keempat, yang pertama munculnya tumbuhan berbunga awal pada masa Cretaceous pada zaman Mesozoikum, sekitar 130 juta tahun yang lalu. Bunga merupakan suatu struktur reproduksi yang sangat kompleks yang mengandung biji di dalam ovarium. Karena biji terlindung, maka kelompok ini disebut tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aldis Muhammad Hanif yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh Alwan Fauzian Maulana. Disilahkan. Baik, terima kasih Teh Ana. Apakah suaranya terdengar jelas? Terdengar. Oke, untuk materi ketiga ini yaitu beberapa kejadian utama evolusi tumbuhan. Yang pertama ada Charophyta. Charophyta yang diwakili oleh gang-gang karang, Charophy CAE, menunjukkan bahwa Charophyta dan tumbuhan memiliki nenek moyang yang sama. Charophyta modern pada umumnya hidup di perairan dangkal. Sementara Charophyta primitif diduga juga telah hidup di air dangkal yang mudah terancam kekeringan. Seleksi alam terjadi sehingga alga ini bertahan hidup di laut dangkal. Ada contoh Charophyta ini, yaitu gang-gang karang. Next.
Yang kedua ada Bryophyta. Bryophyta menunjukkan adaptasi penting yang pertama kali membuat perpindahan ke daratan menjadi mungkin. Karakteristik yang dimiliki Bryophyta di masa gamet berkembang dalam gametagia, pembuahan sel telur dan embrio yang berkembang dalam organ betina. Terdapat 3 divisi pada Bryophyta. Yang pertama ada divisi lumut atau divisi Bryophyta. Yang kedua ada divisi luput hati atau divisi Hematophyta. Yang ketiga ada divisi lumut tanduk atau Xerophyta. Next. Yang ketiga ada tumbuhan vaskuler tak berbiji. Tumbuhan vaskuler menambah adaptasi baru terhadap kehidupan darat pada adaptasi yang telah berkembang sebelumnya pada Bryophyta. Tubuh sebagian besar tumbuhan vaskuler berdiferensiasi menjadi sistem akar di bawah permukaan tanah yang menyerap air dan mineral dan sistem tunas batang dan daun di atas permukaan tanah tempat fotosintesis berlangsung. Next. Ada 3 divisi dalam tumbuhan vaskuler tak berbiji. Yang pertama ada divisi Lycophyta. Gambarnya yang tengah. Yang kedua ada divisi Sphenophyta, paku atau paku ekor kuda. Gambarnya yang sebelah kanan. Dan divisi Pterophyta atau pakis yang di sebelah kiri gambarnya. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Alwan yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya materi yang keempat yaitu akan disampaikan oleh Teh Rani. Teh Rani Sri Agustin, disilahkan. Baik, Kak Ana. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan materi sebelumnya yang dijelaskan oleh Kang Awan. Yang keempat yaitu ada Gymnospermae. Gymnospermae kemungkinan keturunan dari Progymnospermae yang pada mulanya tumbuhan tak berbiji. Akan tetapi pada masa akhir Devon, biji telah dievaluasikan. Evolusi biji dikaitkan dengan megasporangium. Pada tumbuhan berbiji bukanlah suatu ruangan, akan tetapi sebaliknya merupakan struktur berdaging pada yang padat yang disebut nucellus. Ada 4 divisi Gymnospermae yang tetap bertahan hidup, yaitu Cicadophyta, Ginkgophyta, Coniferophyta, Gnetophyta. Next. Dan ini contohnya, contoh tumbuhannya. Next, Ana. Yang kelima yaitu ada Angiospermae. Angiospermae merupakan tumbuhan yang paling beraneka ragam dan tersebar luas. Saat ini dikenal 250 spesies Angiospermae dan ditempatkan dalam divisi tunggal yaitu Anophyta, terdiri atas 2 kelas yaitu Monocotyledon dan Dicotyledon. Selama masa evolusi Angiospermae, xilem merupakan bagian yang lebih terspesialisasi. Xilem diduga berkembang dari sel-sel plakeid yang pada Gymnospermae berperan menghantarkan air. Selain spesialisasi xilem, faktor terbesar perkembangan Angiospermae adalah evolusi bunga. Bunga memiliki tingkat efisiensi reproduksi yang sangat tinggi. Pada tumbuhan, bunga adalah tunas. Dengan 4 lingkaran, daun yang termodifikasi menjadi kelopak mahkota, benang sari, dan putik. Next, Ana. Untuk materi selanjutnya yaitu ada tumbuhan dan peranan terhadap kehidupan di bumi. Yang pertama yaitu ada sebagai obat. Sebagai obat di sini yaitu tumbuhan berperan sangat penting terhadap tumbuhan sangat memerankan peran penting terhadap penemuan obat karena banyak obat dari tumbuhan yang sangat banyak manfaatnya.
Yang kedua yaitu ada memenuhi kebutuhan manusia, karena tumbuhan adalah salah satu karbohidrat atau protein lemak yang berasal dari fotosintesis pada tumbuhan. Karena apapun yang kita makan berasal dari tumbuhan, sekalipun daging yang dari hewan pun hewannya memakan tumbuhan. Yang ketiga yaitu ada mengatasi polusi udara. Bahkan semakin terbukti bahwa keberadaan ruang hijau di kawasan tertentu menjadi penyerap polutan sehingga meningkatkan kualitas udara. Yang keempat yaitu ada menyediakan oksigen. Karena tanpa tumbuhan, manusia dan hewan atau makhluk yang lainnya tidak akan memiliki udara segar untuk bernapas, karena melalui proses fotosintesis tumbuhan melepaskan oksigennya ke bumi. Selanjutnya yaitu ada pengatur siklus air. Sekitar 10% kelembaban dilepaskan oleh tumbuhan, karena tanaman mengambil air melalui akarnya dan melepaskan uap air. Tidak hanya itu, tumbuhan membantu menstabilkan badai air seperti sungai, danau. Yang selanjutnya yaitu ada menjaga kualitas tanah. Karena tanaman dan pohon sangat penting untuk menjaga kondisi tanah yang baik, akar yang hidup pun di sekitarnya akan menyatukan tanah dan bisa mengurangi kemungkinan erosi tanah. Baik, materi yang saya sampaikan mungkin hanya segitu. Saya kembalikan ke Teh Ana sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Rani Sri Agustin yang telah memaparkan materinya. Untuk pada saat ini, saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman dan juga Akang Teteh. Disilahkan untuk bertanya, yaitu raise hand atau menggunakan melalui kolom chat. Terima kasih. Mohon maaf, dan nantinya pertanyaan itu akan ditampung dahulu lalu akan dijawab. Terima kasih. Disilahkan kepada yang ingin bertanya. Silahkan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, di chat, di kolom chat ada pertanyaan. Sudah dulu mungkin ya, silahkan untuk bertanya. Terima kasih. Izin bertanya, mohon maaf sebelumnya, izin off cam ya, karena sedang tidak kondusif. Pertanyaannya, tadi di PowerPoint itu dijelaskan bahwa alga hijau sebagai nenek moyang tumbuhan jenisnya. Nah, itu struktur awalnya bagaimana sebelum berevolusinya? Terima kasih. Baik, sama-sama. Dan untuk pertanyaan yang kedua ya yang ada di kolom chat mengenai periode pertama evolusi tumbuhan, disebutkan bahwa asal-usul tumbuhan itu berasal dari nenek moyang akuatik alga hijau. Lalu, apa bukti dari teori yang disebutkan? Seperti apakah tokoh yang mencetuskan hal tersebut? Baik, pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu ya. Mangga dipersilakan kepada Teh Linda untuk bertanya. Baik, izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan ya peranan tumbuhan itu untuk kehidupan itu secara keseluruhan kehidupan di bumi di zaman sekarang ya. Lalu bagaimana gitu peran tumbuhan itu sendiri pada sebelum sekarang gitu. Jadi pada masa-masanya perkembangan evolusi gitu. Terutama pada terbentuknya banyak kandungan oksigen juga gitu di bumi itu, gimana gitu mekanismenya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke ya, kayaknya cukup dulu tuh di chat. Ada beberapa. Silahkan mulai jawab dulu. Baik, untuk pertanyaan Teh Hilda akan dijawab oleh Aldis Muhammad Hanif. Disilahkan. Ya, Assalamualaikum, izin menjawab.
struktur dari alga hijau itu bervariasi. Nah, alga ini dikelompokkan antara lain menjadi sel tunggal dan motil, sel tunggal dan non-motil, sel xenobium, koloni tak beraturan, filamen, dan heteriktik. Untuk susunan selnya pada alga hijau itu terdapat dua lapisan-lapisan dalam. Itu terdapat selulosa. Lapisan luar itu ada pektin, tetapi untuk beberapa bangsa volvokalis dindingnya tidak mengandung selulosa, melainkan tersusun oleh glikoprotein. Dan juga susunan sel ada kloroplas yang terbungkus oleh sistem membran rangkap. Mungkin itu saja. Gimana Teh Hilda? Ya, cukup Kang Adis. Terima kasih. Izin menjawab juga untuk pertanyaan dari Teh Lingga mengenai pertumbuhan pada evolusi yang untuk periode waktu sebelumnya ya Teh. Izin menjawab bahwa kan tumbuhan itu evolusi tumbuhan itu dan juga tumbuhan di hewan itu berkaitan ya. Nah, fungsi dari tumbuhan itu adalah sebagai untuk ini kebutuhan makanan hewan yang nantinya itu menyesuaikan dari hutan, tumbuhan hutan itu disesuaikan. Mohon maaf ininya berbelit. Jadi seperti ini, tumbuhan itu kan untuk kebutuhan makanan hewan yang ada di situ. Dan juga waktu dahulu itu hutan itu didominasikannya oleh tumbuhan. Jadi hewan pun beradaptasi, makanan itu berupa tumbuhan, ada yang berupa tumbuhan. Dan juga contohnya dalam serangga. Nah, serangga itu kan memerlukan mencari madu yang kemudian nanti itu akan menjadi perkembangan biakan untuk pertumbuhan tumbuhan tersebut. Dan juga tumbuhan itu melakukan fotosintesis yang nantinya akan menghasilkan oksigen bagi keberlangsungan hidup kita. Terima kasih. Apakah cukup jelas penjelasannya, Teh Linda? Insya Allah cukup. Terima kasih. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan yang ada di kolom chat mengenai periode pertama yang ditanyakan oleh Teh Neng Yuli, itu pada periode pertama evolusi tumbuhan disebutkan bahwa asal mula tumbuhan itu berasal dari nenek moyang akuatik, yaitu alga hijau. Lalu apa bukti dari teori yang disebutkan apa? Serta siapakah tokoh yang mencetuskan tersebut? Mungkin kalian ada yang ingin membantu menjawab untuk soal tersebut, disilahkan. Oke, ada yang bisa bantu? Yang lain? Kalau belum bisa dilewat dulu. Dari awal pertanyaan bagus juga itu tentang fotosintesis C3, C4, dan CM ya.
jenis-jenis fotosintesis. Mungkin kalian pernah belajar juga dulu sedikit fotosintesis tuh. Ya itu evolusi apa bukan? Bisa dari Lamia, itu bisa jawab barangkali. Ayo coba dijawab pertanyaan-pertanyaan yang setahu Anda nih. Mungkin yang nggak terlalu berat, yang dari Lamia, dari Ilham. Ya, Assalamualaikum Pak, izin menjawab pertanyaan yang Kang Ilham, itu bagaimana tumbuhan dapat berperan dalam mempengaruhi iklim global di bumi kita, khususnya pada saat bumi masih memiliki kadar CO2 yang tinggi. Nah, jawabannya itu tumbuhan juga berperan dalam karena menurunkan jumlah CO2 di atmosfer bumi sehingga iklim di bumi menjadi lebih sejuk. Karbon dioksida di atmosfer menyebabkan terjadinya pemanasan di permukaan bumi sehingga disebut sebagai efek rumah kaca. Dan gas CO2 disebut gas rumah kaca. Peranannya tumbuhan terhadap iklim global diduga telah terjadi sejak zaman yang pertama, CO2 sebagai sumber karbon untuk proses fotosintesis. Yang kedua, tumbuhan mengembalikan sebagian CO2 hasil respirasi ke udara dan juga hasil respirasi dari organisme heterotrof yang hidup di masa itu. Nah, bagian karbon yang digunakan untuk asimilasi tersimpan di dalam tanah sebagai cadangan makanan yang terbenam untuk waktu yang relatif lama dalam bentuk sporopolenin, lignin, dan lilin setelah tumbuhan tersebut mati. Berdasarkan pengaruh tumbuhan terhadap karbon dioksida di atmosfer terjadi melalui kegiatan tumbuhan Bayar vaskuler. ke Elsa bukan? Akar tumbuhan vaskuler dapat menyebar hingga ke tempat yang jauh yang berbatu-batu. Akar ini mampu memecah bebatuan dan mengeluarkan senyawa asam yang membebaskan mineral dan partikel tanah. Apabila terjadi pembasuhan, maka CO2 akan bereaksi dengan mineral, terutama setelah mineral mengalir ke laut, sehingga reaksi ini akan menurunkan kadar CO2 di atmosfer. Mungkin sekian. Oke, lanjut ke pertanyaan yang dari Lamia. Assalamualaikum. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Teh Lamia. Jadi, gimnosperma itu telah hidup di bumi sejak periode Devon 360 juta yang lalu. Fungsi tumbuhan pada zaman itu yaitu banyak diwakili oleh kelompok yang sekarang sudah punah dan kini menjadi batu bara atau paku biji, dan anggota-anggotanya yang lain dapat melanjutkan keturunannya hingga sekarang. Mungkin hanya segitu jawabannya Teh Lamia. Jadi belum ada fungsi yang spesifik dari tumbuhan pada zaman itu. Bentar, mau cari dulu. Nah, terus siapa lagi nih belum? Baru segitu katanya bisa dijawabnya. Yang dari Nanggul udah. Kalau dari Aulia, nanti Aulia pelajari itu ya, jurnal itu ya. Tentang evolusi C3, C4, CAM. Karena dia agak susah. Karena dia kan sifatnya molekuler ya. Lebih tepatnya di biokimianya. Jadi kalau itu di jurnal itu lumayan sih dipaparkan.
Nah, buat teman-teman yang lain juga kalau ingin tahu, Ada fungsi. ya buat teman-teman yang lain juga kalau yang ingin tahu mengenai evolusi dari evolusi dari proses fotosintesis bisa dipelajari di situ. Tapi jurnal yang lain juga banyak, Anda bisa cari. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, gimana? Ada lagi nggak? Ini sekalian lah dijawab. Ada lagi yang mau bertanya? Ini apa? Panas dingin nih. Ya. Ada lagi nyari-nyari ya. Bolehlah Anda cari-cari dulu ya. Oke, yang lain. Kalau ada silakan saya kesempatan untuk present. Kalau ada yang belum saya menambahkan. Oke ya. Oke ya, silakan. Nggak ada? Nah, ini teman-teman yang presentasi ditutup dulu aja. Baik, Bapak, terima kasih. Mohon maaf kepada teman-teman dan juga Akang Teteh karena kurang maksimal dalam menjawab satu persatu pertanyaan tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagi kelompok yang tampil barusan, tolong dicatat tuh pertanyaan-pertanyaannya. Ya, nanti sambil itu Anda cari jawabannya, bisa browsing dan lain-lain, di-share di grup nanti ya, yang jawaban-jawaban lengkapnya. Oke, ya, mungkin yang nanya nanti belum puas mungkin jawabannya, saya catat yang di kolom chat, di Word, nanti Anda cari jawabannya, Anda posting di grup nanti ya. Tanya jawab hasil tanya jawab dan pencarian jawaban Anda. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih yang sudah tampil ya, sudah menyiapkan dengan baik ya. Lumayan ya. Mungkin walaupun nggak terlalu banyak, tapi banyak yang bisa bermanfaat ya buat kita, terutama bagi yang presentasi yang minimal baca-baca tentang evolusi tumbuhan. Oke, Anda bisa lihat ini ya, evolusi tumbuhan ini saya tambahkan beberapa ya. Nah, jadi sebentar. Nah, jadi Anda bisa dilihat ya, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman Anda bagaimana proses evolusi tumbuhan. Jadi mungkin saya akan ke poin-poin penting tentang evolusi tumbuhan itu, terutama terkait dengan tadi mungkin nenek moyangnya seperti apa, terus peran tumbuhan di masa lalu dan sampai sekarang seperti apa. Nah, mudah-mudahan nanti bisa buat Anda bisa nambah wawasannya. Baik, kita ini Anda sekilas bisa dilihat. Nah, mungkin kita akan memulainya dari sini ya, bahwa sebetulnya kita tahu bahwa atmosfer awal bumi itu saat muncul itu 95% itu karbon dioksida. Ya. Karbon dioksida. Nah, alga muncul pada masa Arkhean. Karbon dioksida yang berada di atmosfer dimanfaatkan oleh alga untuk fotosintesis. Jadi alga muncul pada masa Arkhean. Karbon dioksida yang berada di atmosfer dimanfaatkan alga untuk fotosintesis. Jadi banyaknya karbon dioksida pada masa itu buat alga dia ada sumber yang sangat melimpah untuk proses fotosintesis. Nah, seperti Anda tahu ya, proses fotosintesis itu memerlukan salah satunya karbon dioksida.
Nah, karena pertumbuhan alga makin banyak, maka karbon dioksida di atmosfer itu menurun. Oksigen jumlahnya naik, mengikuti kondisi lingkungannya. Nah, di sisi lain, suhu bumi juga mengalami penurunan. Dan siklus pertamanya kayak gitu. Nah, selain banyaknya alga fotosintesis, adanya daratan di daerah kutub memiliki pengaruh terhadap iklim kutub dan global, yaitu perkembangan lapisan es turun ke permukaan laut, sehingga es dan lapisan es melindungi sejumlah variabel gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan CH4 yang memicu turunnya suhu bumi. Nah, sebetulnya pada masa itu, kalau atmosfernya nggak bagus juga ya, karbon dioksidanya nggak ada juga bahaya, karena nanti malah terlalu dingin bumi ini, jadi nggak layak huni juga ya. Ini penting tadi pertanyaannya barangkali yang terkait dengan ganggang itu ya. Bagaimana sih sebetulnya si alga itu dia bisa jadi nenek moyang? Siapa tadi pertanyaannya? Dari Lamia atau siapa? Atau siapa yang nanyain tokohnya gitu tadi ya? Karena kalau guling-guling juga nyari tokohnya mah nggak akan ketemu gitu ya. Karena tokoh evolusi itu ya Bapak evolusi itu dia membahas evolusi secara keseluruhan. Para ahli evolusi banyak yang merujuk ada Darwin dan lain-lain gitu ya. Jadi nggak spesifik kalau teori ini berubah jadi ini siapa yang menemukan, nggak gitu. Ya. Jadi secara umum Anda harus melihat bahwa proses evolusi itu prinsip-prinsip evolusinya sama gitu ya di hewan, tumbuhan dan lain-lain. Meskipun memang nanti ada yang mengungkapkan, misal ada yang nulis terkait dengan jurnal proses evolusi ganggang menjadi tumbuhan tingkat tinggi misalnya ya. Tapi bukan dia yang mencetuskan teorinya. Teori evolusi itu sudah tetap, tapi dia hanya menjelaskan proses-prosesnya. Gitu. Itu mungkin bisa menemukan. Nah, harus diketahui di masa periode Silurian, nah, dia secara periodik si ganggang ini mengalami genangan dan kekeringan. Jadi kadang dia terendam air, kadang dia enggak gitu. Nah, pada satu saat terjadi kekeringan yang panjang. Nah, ganggang rawa atau laut itu beradaptasi melakukan hidupnya di darat. Nah, cara adaptasinya mungkin menurut dugaan para ahli evolusi dilakukan dengan membentuk organ berkutikulat tebal dan bermantel untuk melindungi gamet dari kekeringan, sehingga dia dianggap sebagai nenek moyang untuk tumbuhan di darat. Itu cara adaptasinya gitu. Oke ya. Jadi lupa saya. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini lewat. Mungkin kita akan melihat salah satu bagian ini. Kalau Anda melihat di buku Campbell ya, ada pembagian waktu kehadiran tumbuhan. Di Campbell Anda bisa buka ya. Dari zaman dari Paleozoik, Mesozoik bisa dilihat asal usul tumbuhan. Ini pertama tuh kan dulu yang muncul pertama kali itu alga ya, atau green alga. Kelompok alga hijau dianggap sebagai nenek moyang dari tumbuhan itu. Kenapa dia dianggap sebagai nenek moyang? Karena dia yang pertama kali bisa melakukan fotosintesis. Nah, perkembangan selanjutnya tadi sudah dijelaskan, ada kekeringan dan lain-lain, sehingga beberapa kelompok alga beradaptasi dengan kehidupan kurang air dan lain-lain. Nah, perkembangan selanjutnya muncul kelompok Bryophyta yang kita kenal dengan lumut. Ya. Nanti Bryophyta juga sekarang diklasifikasi ada 3 jenis ya. Anda mungkin pernah belajar 3 kelompok besar lumut ya, seperti lumut hati dan 2 kelompok lainnya. Nah, di periode pertama itu kenapa dia lumut? Lumut ini kalau kita dilihat dari, kalau alga itu kan dia memang pure memerlukan air ya.
Tapi kalau lumut, dia sebetulnya bisa hidup di darat, akan tetapi pada saat proses reproduksinya, dia masih memerlukan air. Sehingga dia harus si Bryophyta kering, misalnya ya, si lumut. Jadi dia masih memerlukan itu. Nah, terus muncul pada periode selanjutnya, ya, kemunculannya nih, adalah tumbuhan berpembuluh pertama. Ya, berpembuluh pertama. Dia mulai misalnya kita kenal dengan kelompok paku-pakuan, ya, kelompok paku-pakuan yang di sana ciri khasnya sudah mulai dia memisah, terlihat terpisah antara saluran xilem dan floem meskipun mungkin belum sempurna, gitu ya. Di sini dia sudah bisa hampir secara utuh, dia bisa hidup tidak terlalu bergantung kepada kelembapan untuk proses reproduksi. Periode selanjutnya mengikuti tahapan ini makin ke atas, mulai muncul percabangan tumbuhan biji pertama. Nah, periode ketiga disebutnya tumbuhan biji pertama, gitu ya. Kita kenal dengan kelompok gimnos. Contohnya tanaman-tanaman konifer, ya, atau paku-pakuan, ya. Kalau Anda nanti belajar di botani Phanerogami, pasti Anda akan mulai belajar dari sini, ya. Nanti gimnos, ciri khasnya apa gitu ya, biji pohon, tumbuhan biji pertama, yang nanti pada periode yang semakin dekat itu mulai muncul tumbuhan berbunga, gitu. Angiospermae, keanekaragaman tumbuhan berbunga di periode keempat, gitu ya. Kehadirannya itu pasti lebih ke sini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa alga itu hadir lebih dulu dalam periodenya? Ini ditemukan berdasarkan catatan fosil, ya. Catatan fosil, terus catatan-catatan lain yang menunjukkan bahwa kehadiran pertamanya. Jadi periode ini tuh misalnya di periode pertama tuh nggak ada yang namanya angiospermae, gitu ya. Adanya dari periode keempat. Pertanyaannya kenapa dia muncul di sini, terus Bryophyta baru muncul di sini dan lain. Tentu saja yang pertama ini harus dijawabnya agak panjang, ya. Tapi poin pertama adalah kehadiran tumbuhan dengan lingkungan tuh semacam hubungan timbal balik. Kalau ditanya itu tumbuhannya stabil dulu untuk menghasilkan tanaman berbunga atau ada tanaman berbunga dulu sehingga atmosfer itu menjadi stabil, misalnya pertanyaannya gitu. Nah, sebetulnya itu sejalan tuh saling menguatkan. Seperti tadi disampaikan di green alga itu dia ketika hadir dia memakai karbon dioksida di atmosfer yang sangat melimpah. Tapi di sisi lain hasil sampingnya dia mengeluarkan oksigen. Nah, oksigen, suhu buminya semakin turun, mulai muncul Bryophyta. Jadi sangat dipengaruhi nih kemunculan tumbuhan itu kondisi lingkungannya. Tapi dia juga si tumbuhan nanti akan mempengaruhi kondisi lingkungan. Ya, setelah mereka berkembang, ya, keanekaragaman semakin banyak, kondisi lingkungan juga akan dipengaruhi oleh tumbuhan ini. Nah, ini tadi yang barusan saya jelaskan tentang Bryophyta. Ya. Periode pertama Bryophyta. Tadi ini lumut daun, lumut hati, lumut tanduk. Ini sekarang masih kita temui semua ada, gitu ya. Ya, terutama mungkin lumut daun yang paling dominasi, tapi lumut hati sama lumut tanduk juga ada. Kalau Anda jalan-jalan di PH tuh cukup banyak lumut tanduk, ya. Bisa dilihat. Dan saya pikir kita di Indonesia semuanya pernah menemukan atau melihat ketiga kelompok ini. Nah, ini juga tadi ada pertanyaan dari siapa ya, saya lupa. Nah, di periode kedua nih kandungan CO2 dari depon sampai hari ini mengalami penurunan. Mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan dari Ilham barangkali ya. Nah, penurunan karbon dioksida ini dapat dikaitkan dengan kolonisasi tanaman. Ini adalah salah satu grafik ya dari grafik penurunan karbon
dari masa ke masa. Misalkan dari zaman Devon tuh di sini tuh sempat mengalami penurunan di zaman karbon di sini. Saya tanya, kenapa di zaman karbon dioksida itu mengalami turun yang drastis? Ada yang tahu? Di atmosfer ya. Mengapa di zaman karbon itu karbon dioksida itu turun drastis? Ayo, ada yang jawab? Oke, ada yang jawab? Jawab. Coba kalau menurut Bella, mengapa karbon itu turun? Karbon dioksida itu turun di zaman karbon atau naik lagi di zaman sekarang. Kenapa? Menurut Bella Cindy Indriani. Oke, dijawab. Menurut Ajeng, Putri Ajeng gimana? Bapak boleh izin menjawab saya? Putri Ajengnya kemana?